yang dibawa Ya oleh udah, Nabi Muhammad. Anda berkata seperti itu, coba terjemahkan. Anda berkata seperti itu, Islam di situ kata Anda, bukan Islam yang dianut ini. Sekarang saya mau terjemah, Anda terjemahin dulu. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Artikan coba. Terjemahkan. Sebentar sebelum kita ke sana, kenapa saya bilang kata Islam itu tidak bisa dirujukan kepada agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad? Karena Anda mau berargumentasi tapi menerjemahkan Qur'annya pun kagak bisa. Gini, Anda mau berargumentasi tentang kosakata Islam di situ, tapi Anda terjemahan dari Ali Imran 85 pun Anda nggak tahu gitu. Itu kayak gimana? Bukan demikian. Nanti kan persoalan itu kita bisa buka komar yang lain terpisah biar lebih nggak bisa. Saya mau Anda nggak bisa nyamar sama saya. Kenapa Anda tidak saya turunkan? Ya biar teman-teman yang Muslim tidak disesatkan oleh Anda. Saya tahu kelakuan Anda kayak gimana. Anda itu munafik. Ya innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Sesungguhnya orang kafir dan orang munafik akan dikumpulkan Allah dalam neraka jahanam bersama-sama. Tuh, makanya saya sengaja buat teman-temannya, buat kuliahin Bapak Cakra ini, ya, agar teman-teman apa? Ngerti bahwa paham beliau ini nggak ada dasarnya. Karena kita itu dalam Al-Quran, saya udah bacakan hadisnya. Man qala fil Qur'an bi ra'yihi. Barang siapa yang berkata tentang Al-Quran sesuai dengan akalnya, falyatabawa maq'adahu minan nar, maka siap-siaplah dia mengambil tempat dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Lalu kalian mau minta turunkan, jangan. Kita kupas habis gitu. Makanya akan saya balbalin dia. Iya, bukan demikian Mas Yusuf. Begini ya. Persoalannya kan posisi yang barusan Anda paparkan itu kan itulah posisi yang digambarkan oleh agama Islam atau terjemahan yang dipandang oleh para Ahlus Sunnah. Persoalannya Pak, orang menerjemahkan Quran itu nggak mudah Pak, ya makanya harus paham ulumul Quran. Anda baca nggak bisa, terjemahin nggak bisa, ilmunya nggak ada, lalu Anda mau bahas Quran. Lebih baik Pak kita makan bakso, bahas kita bagaimana cara bikin bakso aja udah ya. Persoalannya begini, nggak usah Anda ngomong Quran sama saya, Anda nggak ngerti gitu. Begitu Mas Yusuf. Jadi begini ya. Jadi kan apapun pendekatan dan dimensi dan metode yang dipakai oleh kaum Muslim, para kaum ulama tentang pengertian Al-Quran yang mereka simpulkan, persoalannya setelah saya melihat ujungnya itu tidak bisa dipertanggungjawabkan terhadap prinsip-prinsip alam. Artinya hanya argumentasi Anda dari mana? Kalau saya tanya, kata Anda tidak bisa dipertanggungjawabkan, itu argumentasi Anda dasarnya dari mana? Dari kenyataan yang ditunjukkan oleh alam. Ya, dari itu kenyataan. Pak, ya gini. Ya Anda perlu tahu dan perlu belajar ya. Karena apa? Yang namanya Islam itu pasti ada dasarnya. Gak bisa menurut saya ataupun menurut di luar ilmu ulumul Quran, di luar pemahaman tafsir atau kajian ijtihad dari para ulama, gak bisa Anda ngomong tentang Quran, gak diperbolehkan. Anda harus belajar dulu. Makanya seperti apa kata Al-Qur'annya, kalau Anda mau belajar Al-Qur'an tuh dimudahkan. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Setelah aku mudahkan Al-Quran itu, maukah kamu mempelajarinya, kata Allah. Kan kayak gitu. Kalau kamu nggak tahu, maka fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu nggak tahu tentang Quran, nanya kepada yang lebih ahli dengan Al-Quran. Bukan kau menyampaikan, bukan berargumen sampai ngibul kayak gini. Persoalannya begini, Mas Yusuf. Persoalannya begini. Aduh.
kaum ulama yang mengklaim dirinya ahli ilmu Al-Quran atau sebagai warasatul anbiya, persoalannya mereka ternyata bukan ahli ilmu pasti, tetapi hanya ilmu dongeng atau ilmu hafal. Kau tuduh pula ulama. Ulama itu diberi gelar ulama, ya. Jadi Ulama itu nggak sembarangan. Udah, kau ngibul, makanya kayak Paulus sama. Nggak heran kata Uniripa kau kayak Paulus, Pak, muter-muter, muka sama, ya Paulus zaman now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.